Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yang mana pembahasan pada video kali ini kita akan membahas tentang gelombang, ya. Kita bahas tentang gelombang mekanik. Nah, perlu sebelumnya, untuk awalnya, pendahuluannya, kita mulai dari getaran dulu. Jadi awalnya ini peta konsepnya, ya, ini kita mulai dari getaran. Apa itu getaran? Ya, getaran adalah gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik bisa begini-begini, atau bisa ke atas ke bawah. Gerak bolak-balik melewati titik seimbang, ya. Gerak bolak-balik sederhana melewati titik seimbang. Kemudian ketika getaran ini merambat, jadi pertama ini kalau getaran itu begini, gerak bolak-balik melewati titik seimbang. Titik seimbangnya ini bolak-balik di sini nih. Akan tetapi ketika ini merambat, maka akan membentuk gelombang, ya. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, di sini gelombang ini nanti akan kita bahas. Jadi berapa saja? Ya, 1. Maka di sini akan dikenal yang namanya gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan medium perambatannya. Ini gelombang mekanik. Nah, ini yang akan kita bahas, gelombang mekanik. Singkatnya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan. Jadi yang di sini tidak perlu medium. Akan tapi kalau gelombang mekanik, maka di sini perlu medium. Mediumnya bisa berarti gas, kemudian cair, kemudian padat. Ya, jadi seperti itu, ya. Nanti untuk gelombang elektromagnetik ini contohnya apa? Nanti contoh yang akan kita ambil itu adalah cahaya. Nah, jadi seperti itu. Nanti di sini akan kita bahas cahaya. Cahaya di sini, ya, atau ini nanti biasanya ini optik, ya. Ini akan dibahas lagi untuk pembahasan selanjutnya. Kemudian kalau untuk gelombang mekanik, maka di sini nanti yang kita ambil adalah bunyi untuk contohnya. Kita bisa ambil contohnya. Ini gelombang elektromagnetik, ini itu tidak memerlukan medium. Artinya apa? Kalau yang ini perlu medium, bunyi. Kalau tidak ada medium perantaranya, maka ini tidak terdengar. Ini kalau ini tidak perlu medium perantara, kan, tapi kita sudah bisa melihat. Contohnya adalah di luar angkasa. Jadi ketika di galaksi-galaksi itu, jadi tata surya gini, ya. Nah, ini ada tata surya sendiri juga. Maka antara ini banyak ruang hampa. Banyak ruang hampa. Ini bintang dari lain, ini bintang dari lain. Jadi di sini banyak ruang hampa. Nah, ledakan bintang itu tidak terdengar. Jadi ledakan jeder gitu, ya. Jadi ledakan bintang di sini nggak terdengar oleh kita di sini, bumi, kan. Mengapa nggak terdengar? Karena bunyi itu gelombang mekanik, nggak bisa melewati ruang hampa. Akan tapi untuk cahaya ini bisa nyampe ke bumi, cahaya bisa terlihat, bisa terbaca. Mengapa? Karena cahaya itu gelombang elektromagnetik, tidak memerlukan medium, sehingga bisa melewati ruang hampa. Nah, itu contohnya seperti itu. Maka nanti untuk pembahasan selanjutnya, ya, itu setelah kita bahas gelombang mekanik, kita akan bahas bunyi sebagai contohnya. Kemudian setelah itu kita bahas gelombang elektromagnetik, kemudian cahaya. Nah, cahaya masih terbagi 3. Nanti di sini akan dikenalkan dengan namanya cermin dan lensa, atau biasa dikenal dengan istilah optik geometri, ya, optik geometri. Nah, kemudian nanti akan dibahas alat optik. 2 hal pembahasan ini sudah pernah dibahas waktu MTS. Nah, kemudian yang terakhir adalah optik fisis.
Optik fisis di sini nanti akan dikenalkan dengan istilah interferensi, diferensi, lenturan, perpaduan. Jadi nanti seperti itu untuk pendahuluannya. Nah, sekarang kita ambil pembahasan tentang dengan ini berdasarkan medium. Berdasarkan medium ada dua ini. Kemudian yang terbaru ini kan nanti akan dikenal yang namanya istilahnya gelombang gravitasi. Apa itu gelombang gravitasi? Jadi di sini akan ada pembahasan yang terbaru, ya hot. Ini yang namanya gelombang gravitasi. Wah, apalagi ya silakan Anda bisa mencari-cari tentang apa itu gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi itu diramalkan, dalam tanda kutip diramalkan, diprediksikan oleh Einstein 100 tahun abad yang lalu. Akan tapi baru ditemukan, ya, baru dibuktikan ada di penemuannya yaitu baru tahun sekitar 2016 yang lalu. Jadi ilmu yang diprediksikan, dikira-kira oleh si Einstein pada sekitar Einstein sekitar 100 tahun yang lalu, sekitar 19 dulu mungkin baru ramalan, ternyata baru bisa dimunculkan sekarang. Itulah yang namanya ilmu. Jadi ada keterpaduan seperti itu. Lalu apa itu gelombang gravitasi? Nah, ini udah pembahasannya tingkat tinggi ya, udah pembahasannya untuk SMA belum. Sekarang yang kita bahas adalah ini terkait dengan gelombang mekanik ini. Jadi gelombang mekanik. Yap. Yang pertama pembahasan untuk gelombang mekanik. Ya, ini kalau Anda mau melihat maka bisa dilihat di kalau dengan buku rujukan maka itu di halaman 178 buku ya, Twin Master Fisika. Nah, silakan dilihat. Sekarang kita mulai. Yang pertama, apa itu gelombang elektromagnetik? Jadi apa ini gelombang elektromagnetik? Yaitu gelombang yang tadi sudah dibilang bahwa ini gelombang yang dalam perambatan ini butuh medium perantara. Ya, perantaranya ini bisa cair, ya kan, gas dan padat, seperti itu. Nah, kemudian ini kalau kita bagi lagi, ternyata gelombang mekanik ini kita terbagi menjadi dua, yaitu gelombang ini berdasarkan rambatannya ya, ini gelombang longitudinal ini di MTS atau di SMP sudah pernah. Kemudian ini gelombang transversal. Maksudnya bagaimana? Longitudinal, maka jika kita buat gelombang itu arahnya ke sana, misalkan ke sana, maka yang namanya gelombang longitudinal itu adalah arah rambatnya ada rapatan, ada renggangan, ada renggangan. Nah, jadi begini maksudnya, arah getarnya itu adalah menuju ke getarnya kan begini. Jadi arah getarnya ke sana, arah rambatnya juga ke sana. Jadi ini arah getar, getarnya itu jadi ya searah. Arah getar dan arah rambatnya itu searah. Ini arah merambatnya kanan. Nah, ini searah. Itu namanya longitudinal. Bagaimana dengan transversal? Ya, nanti ini akan kita gunakan untuk persinggungan contohnya. Maka ini berbeda. Arah getarnya, kalau yang ini arah getarnya vertikal. Gini. Maksudnya ini penjelasannya, arah getarnya ini adalah ke atas ke bawah. Ini arah getar. Ke atas sampai paling jauh, terus ke bawah juga sampai paling jauh. Sedangkan arah rambatnya kemana ini? Ya, arah rambatnya adalah ke kanan.
ini arah rambat. Nah, ini tegak lurus. Nah, jadi seperti itu. Ya, gelombang longitudinal adalah arah getar dan arah rambat itu searah, segaris, ya, berarah. Kalau ini tegak lurus. Jadi bedanya begitu. Maka nanti jika kita gunakan, ya kita gunakan ini, maka kalau di sini nanti dikenal dengan istilah, ada yang namanya rapatan, ya kan. Kemudian yang ini ada namanya renggangan. Nah, ini perbedaannya. Kemudian kalau yang di sini ada namanya bukit atau gunung, maka di sini nanti dikenal dengan namanya lembah. Nah, perlu diketahui di sini bahwa satu gelombang itu adalah ketika, ya ini namanya satu gelombang. Jadi ini satu gelombang. Satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Kalau di sini satu rapatan, satu renggangan, itu namanya satu gelombang. Nah, jadi dipahami ini ya terkait dengan gelombang ini. Sekarang kita bahas tentang, karena ini ada arah rambat, ada gerakan, maka di sini dikenalkan konsep yang namanya kecepatan. Jadi karena ini merambat, ya kan, ini memiliki konsep kecepatan. Kecepatan itu dipengaruhi oleh apa saja? Jadi laju rambat gelombang. Nah, sekarang kita kenal yang namanya laju rambat gelombang atau kecepatan gelombang. Berapa toh kecepatannya ini? Nah, laju rambat gelombang ini merupakan hasil kali dari, jadi bukan V ya, hasil kali dari panjang gelombangnya kali frekuensi, atau panjang gelombang dibagi periode. Nah, sekarang kita kenalkan apa itu periode, apa itu panjang gelombang. Nah, panjang gelombang, apa itu panjang gelombang? Berarti panjang tiap gelombang. Jadi dalam satu gelombang ini berapakah panjangnya? Seperti itu. Kalau periode adalah waktu tiap gelombang. Jadi dalam satu gelombang ini, waktunya berapa? Seperti itu. Jadi ini ya, ketika banyak gelombang itu satu. Nah, sehingga dari sini nanti kalau mencari-cari gitu, maka lambda itu adalah panjang tiap gelombang. Kalau periode berarti waktu tiap gelombang. Itulah gelombang. Jadi panjang ini berarti mewakili ruang, kemudian waktu ini mewakili ya dimensi waktu. Ya, makanya yang kita hidup di dimensi ruang dan waktu. Ruang dan waktu itu gelombang. Kita ini juga gelombang. Ini periode, frekuensi itu adalah kebalikan dari periode. Nah, itu untuk laju rambat gelombang. Ya, ini sudah tahu semuanya, berarti ini laju rambatnya, lajunya meter per sekon, jangan lupa. Kemudian panjang gelombang berarti panjang, ya, panjang gelombang itu berarti meter nanti dalam meter, sedangkan periode waktu ini berarti sekon. Untuk frekuensi nanti ini adalah kebalikan dari periode, ini seper sekon. Nah, ini namanya adalah hertz, Hz. Ternyata oleh si Melde, jadi melalui
percobaan Melde, didapatkan ternyata. Jadi mulai percobaan Melde itu bentuknya bagaimana? Jadi begini bentuknya. Jadi misalnya ini ada meja, ini ada meja begini ya, dan ini ada vibrator penggetar. Kemudian ini ada poli atau katrol. Kemudian jadi di sini ada vibrator penggetar, yang mana ini nanti bergerak naik turun. Kemudian nanti ada tali yang dihubungkan, tali di sini dihubungkan dengan sini. Nah, di sini nanti akan dikasih beban. Nah, di sini nanti akan dikasih beban, yang mana bebannya ini berarti mengandung unsur tarikan ya, Fm per kali G, ya kan, mengunsur tekan. Ini mengakibatkan ini tegang, ya, mungkin talinya tegang. Ketika tali tegang, kemudian di sini digetarkan, maka di sini nanti akan terbentuk gelombang. Jadi nanti seperti itu, akan terbentuk gelombang. Karena gelombang, maka nanti ada frekuensinya, ada panjang gelombangnya, ada periodenya adalah diambil dari sini, periode getarnya. Nah, ternyata didapatkan bahwa laju rambatnya V, laju rambat pada dawai dipengaruhi oleh besarnya tegangan tali F yang diberikan dan massa jenis tali. Jadi di sini nanti dia punya massa jenis. Saya nggak pakai rho. Kalau rho itu untuk volume, karena volume tali itu hanya diwakili oleh L, tidak ada talian, tidak ada, hanya panjang ya. Untuk lebar itu untuk tinggi dan lebarnya bisa diabaikan begitu. Jadi di sini itu untuk massa jenisnya itu M per L. Biasanya M per volume kan. Ini volumenya sudah diwakili satu saja. Nah, jadi V ini dipengaruhi oleh, jadi V itu dipengaruhi oleh ini si Melde yang dapatkan oleh tegangan talinya per mu nya ini. Jadi seperti itu ya. Ini termasuk, ini berarti satuannya Newton ya, Newton. Sedangkan yang sini berarti satuannya kilogram per meter. Jadi seperti itu. Maka kita bisa menghubungkan dengan untuk persamaan ini bisa kita hubungkan dengan yang tadi, dengan V sama dengan frekuensi kali lambda kali frekuensi, sehingga bisa jadi nanti ini juga dihubungkan menjadi F per mu. Nah, dalam beberapa kasus ini akan disaling dikonekkan untuk soal-soal itu seperti itu nanti bentuknya. Setelah percobaan Melde, sekarang menjadi pertanyaan. Pada kasus gelombang berjalan, ya kan, gelombang ada, nanti untuk gelombang ini ada dua pembahasannya, gelombang berjalan dan gelombang diam. Pada pertemuan kali ini kita bahas gelombang berjalan dulu. Nah, gelombang berjalan ini apa artinya? Gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauhnya. Kita gambarkan. Jadi misalkan ini ada gelombang begini, ya, jadi ada gelombang. Nah, begini ya. Jadi ada gelombang seperti ini, maka ini adalah simpangannya Y. Kemudian ini adalah untuk rambatannya X. Jadi seperti itu. Simpangan terjauh, paling jauh atas dan paling jauh bawah. Jadi kalau kita wakili di sini, maka ini disebut amplitudo. Yang sini amplitudo. Jadi amplitudo adalah simpangan terjauh. Nah, apa itu gelombang berjalan? Gelombang yang amplitudonya tetap. Berarti dari awal sampai akhir ini amplitudonya tetap terus. Nah, itu namanya gelombang
berjalan. Nah, bisa dipahami seperti itu. Nah, pada gelombang berjalan maka ada namanya simpangan, Y, menyimpangnya ke sana, Y, atau menyimpangnya ke sini. Ini ada Y-nya. Kemudian ada kecepatannya. Karena ini juga kecepatan berubah-ubah, maka ada akselerasinya. Ya, ada akselerasinya. Ada akselerasinya. Terus pertanyaannya, bagaimanakah persamaannya? Persamaannya itu bagaimana? Seperti itu. Jadi untuk melanjutkan adalah persamaan simpangan. C. Jadi persamaan simpangan. Jadi kita gambarkan ulang ya. Kita gambarkan ulang. Nah, seperti ini ketika ditanyakan kepada para matematika, maka kita akan mendapatkan jawaban bantuan adalah misalkan ini simpangannya ini satu partikel, berapakah simpangannya untuk suatu titik P, satu titik P. Jadi ini P berjalan gitu, simpangannya bagaimana. Ini oleh orang matematika akan ditampilkan bahwa simpangan titik P, simpangan entah di sini, entah di sini, entah di sini, semuanya itu persamaannya adalah ditampilkan dalam bentuk plus minus A sin, ini plus minusnya ini tidak tuliskan juga tidak apa-apa, omega T plus minus K X plus minus theta 0. Nah, ini maksudnya bagaimana maksudnya ini? Kita pahami dulu ya satu persatu. Jadi persamaan ini maksudnya bagaimana? Artinya adalah ini plus minus itu simpangannya itu bisa bernilai positif ya, A positif, bisa nanti ke bawah A negatif. Ketika di atas berarti positif, ketika di bawah negatif. Ini namanya persamaan, ini namanya samaan sinusoidal, sinusoidal. Yang mana untuk sinusoidal ini dipengaruhi apa saja? Oleh X, sumbu X. Ini diwakili oleh X dan waktu. Kan untuk perjalanan butuh waktu, time. Ya, waktu T diwakili oleh T. Dan ini ada theta 0. Maksudnya bagaimana theta 0 ini? Theta 0 adalah sudut fase awal, sudut fase pertama kali. Untuk omega, ya, omega ini ada yang namanya kecepatan sudut, frekuensi sudut, sama saja kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Ini nilainya adalah 2pi F atau 2pi per T. Sedangkan untuk K ini adalah bilangan gelombang. Ya, itu adalah bilangan gelombang. K itu adalah bilangan gelombang. K ini adalah untuk mewakili panjang gelombang. Nah, dari dua hal ini, ya, dari dua hal ini nanti akan disatukan kembali. Ya, dari dua hal ini akan disatukan kembali dalam wujud laju V. V tadi adalah lambda per T. Maka dari sini bisa juga kita nyatakan lambda adalah omega, V adalah omega per K. Nah, jadi nanti seperti itu. Nah, perlu dipahami juga yang di sini nilai ini. Ya, ini A positif. A itu nilainya positif, itu maknanya apa? Maknanya arah getar awal ke atas. Ke atas. Jadi pas bergetar pertama kali ke atas, gitu. Nah, kemudian kalau A-nya negatif, ya otomatis ini berarti ketika arah getarnya adalah arah getarnya ke bawah. Oke, jadi pahami. Kemudian untuk nilai K, ya nilai K ini, bagaimana untuk nilai K ini? Nah, K itu nilainya positif, K itu nilai negatif. Itu jika bagaimana? Ini juga dipahami nih. Ini jika arah rambat, kan ini arah getar nih. Arah getar tadi, arah getar, arah rambat kan. Arah rambat
itu kalau dia positif itu adalah ke kiri, arah rambat ke kanan. Loh, kok aneh, ke kiri kok malah positif? Iya, karena arah rambat ke kiri itu artinya asalnya dari kanan. Dia ke kiri asalnya dari kanan. Nah, dari kanan itu positif. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami. Kemudian kita lanjut lagi. Bagaimana dengan fase awal? Ini sudut fase. Nah, untuk ini hati-hati. Jadi ini sudut fase awal. Jika diperhatikan ya, jika pertama kali gelombang itu gerakannya jadi begini, gerakannya dimulai dari atas, nanti dimulai dari bawah, dari tengah, maaf, dimulai dari bawah. Jadi dilihat adalah fokus di bagian mulainya ini, dari gambar ini. Kalau dimulai dari atas, maka nolnya ini adalah plus 90 derajat, atau biasanya ditulis plus pi per 2. Jadi nanti di sini plus. Jika mulainya dari bawah seperti ini, entah ini ke atas atau ke baru, tapi dari bawah ini, maka ini theta nolnya adalah 0 derajat. Ya, pi-nya ya 0. Kalau mulainya dari bawah, maka theta nolnya adalah min 90 derajat atau min pi per 2. Nah, nanti dipahami ini. Ya, walaupun dalam soal-soal biasanya ini tuh jarang dilibatkan, tapi kalau misalkan nanti ada ya, maka ini dipahami nanti ya. Ini untuk sudut fase. Oh, ini benar ini, maaf, ini benar sudut fase, bukan fase awal loh. Ini sudah benar ini. Jadi sudah benar sudut fase awal. Malah saya hapus ya, sudah benar dan hapus. Nah, di bagian akhir kita sekarang untuk kita bahas untuk penerapan contoh ya. Jadi contoh bahasan. Kita bagian akhir kita bahas contoh 2 saja. Yang pertama, jika diberikan, ini kita ambil dari buku Twin Master soal nomor 23. Soalnya seperti ini. Jadi gambar di mana itu kan perambatan gelombang tali, ditampilkan ini jika periode gelombangnya 2S, maka persamaan gelombangnya berapa. Jadi kita cari persamaan gelombangnya. Dari soal di sini kan kalau kita mau mencari persamaan gelombang, kan itu adalah tadi diberikan bahwa A ya sin omega t, kemudian plus ya, karena ini ke kanan ya, kx plus delta t 0, kan seperti itu. Ini kita bisa lihat simpannya adalah dari titik awal ini ke sini, simpan terjauh ini 0, berarti ini A nya sudah dapat, yaitu 0,5. Oke, 0,5 selesai ya. Kemudian kita lihat omega. Omega tadi apa? Omega adalah 2pi per T. Di dalam soal ini kita sudah diberitahu bahwa periode gelombang 2 sekon. Nah, periodenya 2 sekon. Berarti ini 2pi per 2. Ya, 2pi per 2. Oke, ini omeganya. Kemudian kita lanjut. Sekarang untuk K. K itu bilangan gelombang. Ya, jadi K adalah 2pi per lambda. Di dalam soal ini, lambdanya belum diketahui. Lambda itu adalah lambda sama dengan panjang untuk gelombang. Kita misalkan ambil satu gelombang. Oke, satu gelombang kan di sini. Ada bukit, ada lembah, satu gelombang. Ya kan? Nah, ini berapa ini? 4 meter. Nah, berarti satu gelombang 4 meter. 4
per 1 gelombang, sehingga ini 4. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana yang terakhir, bagaimana dengan theta 0? Nah, dimulai dari tengah, berarti ini 0. Nah, dari sini maka kita bisa masukkan sekarang persamaannya untuk Y-nya. A-nya berarti setengah, berarti sin, kemudian ini 2pi per 2. Oh iya, ini belum kita masukkan ya, ini belum kita masukkan ke sini. Nilainya ini 2pi per 4. Maka kemudian ini plus karena ke kanan gerakannya, berarti plus. Ini juga plus karena ke atas, maka ini 2pi per, oh ini T, maaf, 2pi per 4, kemudian ini X plus 0. Nah, sehingga kita sesuaikan dengan pilihan gandanya. Pilihan gandanya pi-nya dikeluarkan, pi-nya bisa 2pi, bisa pi. Sekarang kita keluarkan 2pi dulu. Bagaimana kalau 2pi? Sudah ada jawabannya belum? Ya, sin 2pi-nya keluar, berarti tinggal T per 2 plus X per 4. Ada nggak di sini? Tidak ada, nggak ada. Ya, berarti sekarang duanya kita masukkan kembali, jadi setengah sin pi saja ya, duanya masukkan, 2 dibagi 2 1. Nah, plus 2 dibagi 4 itu setengah. Adakah jawaban ini yang plus? Oh ya, negatif, maaf, masya Allah, maaf, ini negatif ya mas, ini negatif karena bergeraknya ke kanan, keliru saya, maaf ya, yaitu jawabannya adalah yang B. Nah, ya jawabannya yang B. Sekarang soal yang kedua, kita ambil soal yang nomor 26. Nah, ada perhatikan nomor 26, sekarang dilihat di bukunya ya, 26. Sekarang persamaan sudah dapat, jadi kita tidak mencari persamaan. Saya persamaan 0,4 sin pi 40t plus 2x meter. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapakah frekuensinya, panjang gelombangnya, gelombang menjar dengan kecepatannya, simpangan pada. Nah, jadi kita ambil satu persatu. Ya, kita samakan dulu dengan persamaan. Persamaannya kan y a sin, ya ini omega t plus kx. Maka ini pi-nya masih di luar. Kita masukkan dulu, kita ubah menjadi y 0,04 sin, ya kita masukkan ya. Berarti 40t plus 2pi. Aduh, pi-nya nggak masuk. Pi x. Nah, dari sini maka kita tinggal mengurutkan. Ini sama dengan sini, tinggal mencocokkan aja kayak waktu TK itu, ini mencocokkan gambar aja. Dari sini kita dapat informasi satu, amplitudo 0,04. Tapi di sini amplitudo tidak ditanyakan. Yang kedua, omeganya adalah 40 pi. Yang ketiga kita dapat informasi K sama dengan 2 pi. Nah, dari informasi ini kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertama, frekuensi gelombang. Frekuensi dari sini berarti ya. Jadi frekuensi dari sini, frekuensi itu sama dengan 2πf sama dengan 40 pi. Ya, dari sini berarti kita bisa melakukan pencoretan seret. Berarti frekuensi ketemu 20 Hz. Betulkah ini? Frekuensi 20 Hz? Ya, betul. Kemudian yang kedua, panjang gelombang. Panjang gelombang informasinya dapat dari sini. K sama dengan 2pi per lambda, sama dengan nilainya 2pi. Nah, maka bisa kita lakukan pencoretan juga. Dari sini ya. Kita lakukan pencoretan. Seret. Nah, maka lambdanya tiba-tiba dari sini menjadi 1. Sudah benar kan ini?
Ya ternyata tidak, di sini 2 meter. Nah berarti nomor 1 betul, nomor 2 salah. 1 nomor 2 salah, yang ada 2 berarti salah. A, C, D pasti salah. Sekarang kita cek 3 dan 4. Nah kemudian gelombang melancar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ya gampang, dari dua informasi ini tinggal kita gabungkan, didapatkanlah namanya V lambda kali frekuensi 20 1 kali 20 berarti 20 meter per sekon. Iya, nomor 3 ternyata betul. Berarti 1 dan 3 jawabannya B. Bagaimana dengan 4? Bener enggak? Ya, di sini pilihannya sudah ada. Jadi 4 nggak usah dibuktikan. Tapi jika ingin membuktikan, ya tidak apa-apa. Berarti kita lihat simpangan gelombang Y-nya berapa? Y-nya itu berapa? Jika X-nya kita masukkan 5/2, sedangkan T-nya kita masukkan 1/10, tinggal dimasukkan dalam persamaan berarti, sehingga totalnya adalah sin 9pi. Ya, pi itu adalah 180 derajat. Sin dari 190 derajat itu berapa? Nah kan begitu. Kalau 2pi ini 360 derajat. Ini mewakili ganjil ya. Jadi yang ini mewakili ganjil, yang ini mewakili genap. Ini 9, ini berarti ganjil. Sesuai dengan ini. Coba sin 2pi itu sin 0. Ya. Kalau sin 0 itu kan 0. Kalau sin 90 itu 1. Nah, sekarang kalau sin 180 ini berapa berarti? 0 atau 1? Ya ini 0. Nah, jadi mau ganjil ataupun mau genap, kalau nilainya pas di angka sekitar ini maka 0 semuanya. Tak ulang lagi, ini kalau sin 270 ya, ini yang angka-angka istimewanya ya. Ini satu lagi, kalau sin 360 itu 0. Nah Anda bisa melihat yang ganjil tetap 0 terus, mau genap 0 terus. Kalau angkanya bulat itu tetap 0. Jadi di sini, kalau di sini itu bulat nggak pecah-pecah itu berarti 0, karena ini bulat 9 utuh kecuali setengah-setengah itu 0 ya, sehingga 0,04 kali 0 ya berarti 0. Nah di sini padahal jawabannya adalah 0,1. Nah oke, jawabannya adalah yang B. Kita akhiri dari saya sekian dulu. Kita sudah bahas banyak sekali, ada kekurangannya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami, Nyinau Semesta. Salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.